guys, kembali lagi bersama saya di channel Fan Amateur Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview sebuah kamera milik Canon, yaitu kamera seri terbaru dari Canon bagi entry level ya, terus bagi pemula yaitu Canon EOS 1300D. Di sini kita bisa lihat Canon EOS 1300D ini merupakan keluaran terbaru dibanding versi sebelumnya yaitu 1200D ya. Dan perbedaan dari Canon 1300D ini itu terletak di bagian fiturnya, yaitu di Canon 1300D ini sudah dibekali dengan WiFi dan NFC. Jadi kita bisa mengkoneksikan smartphone ke Canon atau kamera ini hanya dengan menggunakan WiFi. Oke, kita langsung saja buka kemasannya. Dan ini kartu garansinya, jangan sampai hilang ya, kita beresin dulu. Dan ini sudah terdapat kartu memorinya ya, kartu memori bawaan dari tokonya. Kalau Anda mau membeli sebuah kamera baru, pastinya dikasih kartu memori tambahan. Kemudian di bagian dalamnya itu ada ya, ini yang pertama ini adalah bodi kameranya, bodi kamera Canon 1300D. Ini adalah bodi kameranya seperti ini. Kemudian di sini ada ini adalah lensa kit, lensa dengan focal length 18-55 mm. Ini adalah lensa bawaan dari Canon. Jadi untuk membeli sebuah kamera DSLR baru pasti Anda akan dibekali dengan lensa kit ini. Kemudian aksesoris tambahannya itu adalah ada kabel USB ya, kabel data untuk bisa untuk transfer gambar dari kamera melalui laptop atau apa. Kemudian ada kabel power untuk charging baterai ya. Dan di sini ada adapter chargernya ya. Dan ini baterainya. Ini baterai Canonnya. Adapternya dari merek Canon sendiri itu. Ini adalah baterainya, baterai Canon yang berkapasitas 860 mAh. Dan ini adalah tali yang dibekali dari Canon itu sendiri. Oke. Di Canon 1300D ini banyak sekali fiturnya ya, terutama tadi ya yang kita bicarakan. Pertama itu WiFi, sudah termasuk WiFi, jadi untuk memindahkan sebuah hasil foto ke laptop ataupun ke smartphone Anda bisa menggunakan fitur WiFi ini tanpa harus menggunakan kabel USB. Maka pertama kita pasang baterainya terlebih dahulu. Ini adalah baterainya, baterai Canonnya. Kita pasang di bawah sini ya, untuk tempat baterainya. Pasangnya itu harus seperti ini. Oke. Dan kemudian pasang juga kartu memorinya. Memory cardnya kita pasangkan di sini. Ini ya. Kemudian kita buka penutup lensanya ini, penutup lensa buat dudukan lensa kitnya ini dari bodi kamera. Kita buka penutupnya.
Kemudian kita buka penutup lensa yang ada di sini. Nah, cara untuk menggabungkan lensa ke dalam bodi kamera itu yang harus diperhatikan ini adalah, kita lihat di sini ada penanda warna putih ya. Nah, ini di sini ada penanda warna putih, dan di sini juga ada, di lensa ini juga ada. Cara untuk menghubungkannya itu kita satukan penanda yang ada di sini ke dalam dudukan lensa yang ada di bodi kamera seperti ini. Caranya seperti ini ya. Nah, ini harus sama posisinya, tidak boleh berubah. Kalau sudah pas, kemudian kita putar seperti ada suara, itu berarti sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita buka tutup lensa depannya. Sekarang lensa ini sudah terpasang di bodi kameranya. Kemudian kita akan menyalakan kameranya. Kita lihat tombol power yang ada di sini ya, kita nyalakan. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada di LCD ini. Kita lihat di LCD ini tampilan settingnya, setting kameranya. Dan ketika kita akan melepaskan lensanya dari bodi kamera, kita bisa klik tombol yang ini nih. Tombol yang ini kita bisa klik, kemudian putar untuk melepasnya. Sekarang sudah lepaskan, jadi tidak akan salah jika kita melepasnya dengan benar. Kita pasang lagi biasanya untuk coba untuk testing foto. Kita nyalakan kembali. Jika Anda ingin memotret, kita harus perhatikan terlebih dahulu tombol-tombol yang ada di DSLR ini. Dan ini yang paling utama, yaitu tombol shutter release ya. Jadi tombol ini digunakan untuk memfoto atau menjepret suatu foto ya, atau gambar dengan tombol ini. Dan di sini ada tombol gulir, yaitu tombol ini tergantung pemakaian di modenya ya. Kalau kita menggunakan mode yang AV, maka tombol ini untuk mengatur aperture. Kalau untuk tombol TV, maka tombol gulir ini untuk mengatur shutter speed. Dan di sini ada beberapa mode ya. Di sini ada mode dial di sini. Nah, ini namanya mode dial. Nah, di mode dial ini ada beberapa mode-mode dasar. Untuk mode-mode yang ini itu untuk zona kreatif. Jadi kita bisa mengkreasikan foto kita sedemikian rupa dengan mode ini. Yang ini ada M atau manual, yang ini ada AV atau aperture priority, dan ini ada TV shutter priority, dan ini ada P. Kemudian di bagian ini ada pilihan tanpa memakai flash, jadi tidak akan flash tidak akan nyala jika kita memilih mode ini. Dan berikutnya ada mode CA atau kreatif. Kemudian ada mode portrait untuk memfoto orang ya dengan setengah badan. Kemudian ada mode pemandangan. Jadi kita untuk memotret pemandangan tidak usah susah payah, dengan tinggal memilih mode ini aja. Kemudian ada gambar bunga, yaitu foto makro. Jadi untuk foto mode jarak dekat. Dan di sini ada foto untuk khusus bagi fotografi olahraga atau fotografi di bagian kendaraan yang berjalan cepat. Jadi kita bisa menggunakan mode ini agar bisa menangkap suatu objek dengan mudah. Dan di sini ada mode makanan, jadi fotografi makanan ya. Dan di sini ada mode malam, jadi untuk memotret di cahaya yang gelap bisa menggunakan mode ini. Dan yang terakhir itu ada
mode perekaman. Mode perekaman berfungsi untuk kita merekam sebuah video ya. Jadi mode ini khusus untuk merekam sebuah video di DSLR. Kita kembalikan ke dalam mode AVI aja. Kemudian untuk testing sebuah foto, untuk pertama kita di sini ada tombol-tombol ya, tombol-tombol yang ada di DSLR ini. Yang pertama itu ada tombol navigasi ya. Jadi tombol navigasi itu penting untuk mengendalikan kita dalam mengatur ISO, autofocus dan white balance. Tapi di satu sisi tombol ini bisa untuk navigasi pada saat kita preview sebuah foto ya, seperti atas, bawah, kiri, kanan, dan set itu untuk oke ya. Dan ini tombol menu ya, tampilan menu seperti ini. Dan kemudian ini tombol preview untuk melihat hasil jepretan saat kita foto. Dan di sini kita kenali dulu yang ini ada viewfinder untuk melihat melihat jepretan kita melewati viewfinder ini. Dan kalau Anda tidak mau menggunakan viewfinder, bisa melewati LCD ini atau bisa menggunakan mode live view. Kalau untuk mode live view ini tombolnya ada di sini. Kita bisa ganti di sini untuk mode live view. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tombol zoom in dan zoom out, besar berkecil ya. Ini ada tombol tong sampah yaitu untuk menghapus. Dan di sini ada display untuk menampilkan sebuah option pada menu. Dan kemudian di sini ada tombol Q atau memilih suatu mode dengan menggunakan, misalnya kita dalam mode M atau manual. Tombol Q ini berfungsi untuk men-setting atau mengatur apa yang kita ingin atur, misalnya aperturnya berapa, ISO-nya berapa, dan shutter speed-nya berapa. Nah, di sini kemudian ada terminal out ya. Yang pertama ini ya untuk remote atau remote control kamera ya. Jadi jika Anda ingin foto tanpa menekan shutter release-nya di sini, Anda bisa menggunakan ini, tapi harus ada alat remote-nya seperti pengontrol otomatis. Dan di sini ada USB terminal, USB port ya untuk menghubungkan kabel ini dengan laptop atau komputer. Sini ada tombol port HDMI untuk menampilkan gambar ke dalam laptop atau TV. Kemudian di bawahnya ini adalah port untuk tripod ya. Nah, kita lihat ke bagian lensanya. Di lensa kit ini memiliki autofocus dan manual focus ya. Jadi untuk kita men-setting atau mengambil sebuah foto dengan fokus yang otomatis, kita bisa pilih yang mode autofocus, kita bisa geser ke kanan. Nah, seperti ini. Dan untuk manual fokusnya kita bisa geser ke sampingnya lagi. Perbedaannya itu untuk autofocus pada saat kita mengambil sebuah gambar, jadi putaran fokus ini akan otomatis mencari fokusnya. Dan untuk manual fokus kita bisa merubah posisi-posisi fokusnya dan kita bisa mencari fokusnya. Dan ini untuk image stabilizer kita pastikan on ya. Kenapa? Ini image stabilizer ini fungsinya untuk meredam goncangan saat kita memfoto. Pasti pada saat kita mau melakukan pemotretan, jadi tangan kita nggak akan stand, pasti akan goyang sedikit. Dan itu fungsinya image stabilizer di sini. Dan kemudian kita akan coba untuk memfoto sebuah objek. Kita posisikan pada saat manual fokus. Nah, hasilnya seperti ini. Gimana? Hasilnya cukup tajam bukan untuk ukuran DSLR versi pemula ini ya, DSLR Canon 1300D.
Dan DSLR ini tidak kalah saing dengan yang pro-nya ya. Jadi kalian tidak usah khawatir untuk fotografer baru jika ingin mencari DSLR yang kualitasnya bagus. Kalian tinggal bisa pilih yang EOS 1300D. Walaupun ini kelasnya kelas pemula, tapi performanya sangat bagus untuk bagi kalian yang pecinta fotografi. Oke, itu saja yang bisa saya kasih review untuk kamera Canon 1300D ini. Dan untuk lebih jelasnya mengenai review-review kami di channel Vinomaker Indonesia ini, kalian bisa subscribe ya, untuk kita semakin banyak memposting video-video yang baru. Sampai jumpa di lain kesempatan.